Kan sedekah terbaik harus diberikan kepada keluarga terdekat atau saudara kita. Nah, saya sudah memberikan ke saudara tetapi ibu saya tidak terima. Karena saya juga bersedekah ke orang lain di luar keluarga. Jadi sikap saya bagaimana Ustaz? Tetap sedekah ke keluarga juga tetangga tapi ibu saya tidak membolehkan. Akhirnya kalau ibu saya tanya saya bohong. Sebenarnya berikan tanpa memberitahukan kepada ibu. Dan kita juga harus tahu dulu kenapa ibu anda nolak nih. Apa sebabnya? Kalau ibu anda nolak karena dia merasa dia lebih berhak, maka harus ibu didahulukan. Mungkin masih ada hajatnya ya. Karena pernah terjadi di dalam hadis Bukhari, pernah ada sahabat laki-laki kaya dia, tapi ada salah satu anaknya miskin, sudah berumah tangga anaknya ini. Lalu sahabat ini bawa duit, kasih ke tangannya orang miskin di depan masjid Nabi. Anaknya datang ngambil uang itu dari tangannya orang miskin. Ayahnya marah, kenapa kau ambil? Dia bilang, saya lebih pantas ayah. Saya sampai nggak punya makanan hari ini, kenapa? Anda bantu dia, nggak bantu saya gitu. Ayahnya lapor ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepada si ayah, kau telah dapat sesuai dengan niatmu. Niat sedekah sudah kau dapatkan. Lalu dikatakan kepada anak, kau berhak menikmati itu. Hakmu itu ambil uang. Berarti memang di sini orang yang terdekat lebih pantas dibantu, gitu kan? Dan ingat, bantuan itu jauh lebih besar pahalanya kalau terfokus menyelesaikan masalah. Misal, saya punya zakat mal 10 juta rupiah. Ada 10 orang tetangga yang miskin. Ya? Ada 4 orang di antara mereka punya utang 2,5 juta, 2,5 juta, masing-masing 10 juta. Mana lebih baik? Saya bagi masing-masing 1 juta, tapi masalah mereka belum selesai. Atau saya fokus 4 orang selesai 4 orang masalahnya. Yang 4 orang selesai masalahnya, itu lebih afdal, gitu kan? Karena clear, dia sudah selesai dari masalah pada saat itu. Lebih baik daripada kita pecah-pecah zakat di sini 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, atau 100 ribu. Lebih baik 1 orang terlilit utang lunas utangnya, bebas hidupnya. Itu lebih afdal kata ulama. Jadi di sini kita lihat masalahnya, ibu anda kenapa nolak nih? Mungkin dia rasa dia lebih perlu, kan gitu. Tapi kalau misalnya memang hajat ibu sudah terpenuhi, maka anda usah bicara sama ibu, kan gitu. Kalau ditanya apakah kau bantu lagi tetangga, ya secukupnya. Untuk apa bantu gini? Ya sudah, nggak usah bantah, gitu kan? Nggak usah dibantah, diam saja, gitu kan? Dan lain kali lakukan, nggak usah diberitahukan. Dan memang sama orang tua pun lebih baik kita tidak menceritakan. Mencium hajar aswad sunnah, apakah bisa haram kalau wanita berdesakan rinciannya? Jawabannya iya. Ulama mengatakan bisa jadi haram kalau dipaksakan, nggak boleh. Karena sunnah. Ingat, ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi Muhammad SAW di zaman beliau ya, di zaman beliau masih kosong tawaf, bisa cium hajar aswad kapan saja. Beliau pernah tawaf di atas unta dan tidak cium hajar aswad, berikan isyarat dengan tangan di atas untanya. Berarti itu bukan kewajiban, itu sunnah. Apalagi sekarang, kalau sekarang saya selalu larang jemaah saya, karena sudah jadi fitnah, orang siku-sikuan, orang pukul-pukulan, untuk apa nih, gitu kan? Lebih baik jangan, berikan isyarat dengan tangan selesai. Kalau memang ada kemudahan, alhamdulillah. Terutama ibu-ibu jangan, sudah secara mutlak sekarang jangan. Kecuali ada peraturan nanti diterapkan oleh kerajaan Saudi yang bisa rapi, ada antri, segala itu lain. Tapi kalau enggak maka nggak bisa. Saya kemarin sempat bicara sama salah satu teman saya di Saudi. Saya bilang kenapa nggak dibuatin tempat antri, ada tempat antri dan masuk, polisi jaga di tempat masuk, jaga di tempat keluar. Dari mulai Hijr Ismail itu melengkung. Jadi orang kan cuma sebentar, cium keluar. Itu jadi tidak desak-desakan kayak sekarang gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi masukan karena beliau sering berbicara dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Bagaimana cara Rasulullah SAW mendoakan kedua orang tuanya mengacu pada riwayat bahwa ayah ibu Rasulullah ada di neraka? Tentu saja orang tua yang kafir tidak didoakan, gitu kan? Dan itu penyampaian baginda Nabi SAW kepada kita, riwayat Imam Muslim. Kalau ayah dan ibu beliau di neraka. Dan ada Nabi sebelum beliau memang sudah begitu. Nabi Ibrahim, kakek kesekiannya Nabi Muhammad SAW, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Di atasnya lagi kakeknya Nabi Nuh, istri dan anaknya, gitu kan, dalam keadaan kafir. Itu sudah ada sunnatullah. Tentu saja kalau dalam keadaan kafir ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tidak akan diterima oleh mereka riwayat tersebut. Sebagaimana riwayat tentang ibu beliau. Ya, dalam riwayat Imam Muslim pernah Nabi SAW menziarahi kuburan Aminah ibu beliau di Rabwah, wilayah dekat Mekah. Kemudian beliau menangis terisak-isak. Kata Umar, ya Rasulullah, kami belum pernah lihat anda menangis seperti ini kecuali di Uhud pada saat paman anda Hamzah terbunuh. Kata Nabi SAW, ini kuburan ibu saya wahai Umar. Saya memohon kepada Allah untuk menziarahinya, saya diizinkan. Saya mohon kepada Allah untuk beristighfar, memohon ampun, saya tidak diizinkan. Gak boleh lagi memang mendoakan orang mati. Dan itu Nabi SAW tidak mendoakan, tidak beristighfar, gitu ya. Allahu alam, itu hukum syar'i kita. Dan ini sama sekali tidak menurunkan derajat Nabi Muhammad SAW. Jangan salah faham. Jangan anggap Nabi SAW kalau begitu berarti derajatnya terendah. Masa orang tuanya kafir, itu kuasa Allah, bukan campur tangan kita. Bapak ibu saya sarankan sibukkan diri dengan diri anda sendiri. Perbanyak amal soleh. Jangan selalu protes apa yang Allah sudah turunkan sebagai hukum. Bukan wewenang kita masuk ke situ. Kan itu. Jadi nggak usah. Kalau kita mau protes, banyak diprotes tuh. Kenapa Allah buat siang sama malam? Kenapa nggak malam saja? Kenapa Allah buat laki-laki dan perempuan? Kenapa nggak ada jenis kelamin yang lain? Itu haknya Allah sebagai pencipta. Kita nggak boleh masuk memprotes sampai ke situ ya. Jadi sibukkan diri dengan apa yang diperintahkan, tinggal yang dilarang, insya Allah sudah aman. Mendengar dari ciri-ciri isi neraka sebagai wanita begitu dekat sekali dengannya. Lalu apa saja yang harus saya lakukan sebagai muslim atau istri yang baik yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan sunnah Nabi SAW? Itulah tadi jawabannya di pertanyaan ibu sendiri yang terakhir. Ibu harus patuh kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kerjakan.
Suami disuruh bakti. Suami adalah boneka tanda kutip yang Allah titipin. Ini suamimu ya. Layani dia, penuhi kebutuhannya, masak buat dia, didik anaknya. Karena saya, karena Allah maksudnya. Karena Allah mengatakan, maka saya akan berikan pahala. Kerjakan karena Allah, jangan karena suami. Karena kalau karena suami kita nanti jadi ada saatnya kita jengkel, ada masalah, nanti kita tidak jalanin kewajiban. Sama bapak-bapak juga begitu. Istri ini tanda kutip boneka Allah, ini istrimu ya, berikan nafkah dari hasil keringatmu, naungin dia, lindungi dia, didik dia. Karena saya akan berikan pahala, kata Allah SWT. Jadi harusnya begitu. Jadi jadikan pasangan, anak-anak juga adalah amanah dari Allah. Didik mereka ikhlas karena Allah akan kasih pahala. Orang tua kita